Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat yang ada viral sekaitan dengan pernyataan Egy Sujana bahwa yang jahat dalam kasus ini adalah Pak Jokowi. Nah, ini sahabat-sahabat mendapat respon dari publik, khususnya kader PDIP, dan dia juga adalah aktivis tahun 98, yaitu Adian Napitupulu. Ya, seperti apa respon dan tanggapan yang begitu menohok? Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, mari kita lihat videonya. Masyarakat harus tahu kejahatan serius dalam konteks ijazah palsu terletak pada siapa? Jokowi. Kok lembek? Terletak pada siapa? Jokowi. Nah, itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Itu loh. Tuduh saya begini, tuduh saya kita seperti ini segala macam. Nggak penting. Buktikan tuduhan itu. Buktikan tuduhan itu. Yang bersalah dalam hal ini Jokowi, dia punya, dia kamu bawa ke sini. Dia tidak memperlihatkan. Jadi kejahatan dalam peradilan ini terletak pada Jokowi. Itu kan karena persoalan ya orang jahat aja. Ini kan nuduh. Kalau memang ada, buktikan dong. Mana? Kalau ada bukti, bawa. Nah, masalahnya bukan itu. Ada orang yang terlalu berambisi pada kekuasaan dengan cara-cara menurut saya kelakuannya begitu terus kan. Maksudnya kita terbuka saja lah. Jadi dia obstruction of justice, menghalang-halangi pemeriksaan. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi, ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Kemudian yang kedua, tidak ada satupun media massa, nggak ada yang beritakan, nggak ada. Kelas presiden yang diadili, kenapa malah jadi kagak ada gitu? Yang kayak begini menunjukkan mental kita memang tidak siap untuk berdemokrasi. Repotnya kemudian orang bicara tentang apa saja di media, sosial media maupun media televisi, koran dan sebagainya, tapi tidak mau membuktikan kok sampai hari ini. Ini terjadi implikasi. Tidak ada satupun media massa yang mainstream atau seperti dari TV One, Kompas, Detik, ya, Trans TV, semuanya nggak ada yang beritakan, nggak ada. Yang begini-begini bikin capek. Dan itu nggak ada dulu. Cuman sekarang adanya. Jadi memang rumitnya minta ampun. Nah, masalahnya bukan itu. Buktikan dong. Mana? Udah dibuktikan 18 orang. Tambah sekarang lagi 2 orang lagi. Saya berani bertarung secara intelektual. Karena dia yang membuat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah. Dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa agung atau siapapun yang di bawah dia, polisi juga di bawah dia, tapi dia tidak lakukan. Tapi tiap di media terbuka nuduh ini. Nah, itu nggak bener dong. Belum apa-apa sudah main presiden-presidenan apa-apaan itu. Semua orang bisa menuduh apapun, persoalannya bukan tuduhannya. Membuktikan tuduhan itu bisa nggak? Tuduh saya kita seperti ini segala macam, nggak penting. Buktikan. Nah, itu tadi sahabat-sahabat, kita sudah lihat ya bagaimana pernyataannya si Egy Sujana. Tapi kan kalau saya, ya kita tidak heran saja kalau Egy mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seperti ini. Kan dari awal kasus ini beredar, itu kan Egy itu kan apa ya, sepertinya menggebu-gebu sekali untuk menjadi PH-nya PH-nya Gus Nur dan Bambang Tri. Nah, tetapi dibalik itu semua ternyata dari proses ini ya itu tadi, bahwa Egy Sujana sangat sekali berambisi untuk bagaimana Jokowi itu diturunkan di tengah jalan. Nah, kan itu terus itu yang dia coba bangun persepsi warga, agar warga itu marah, warga itu tidak percaya lagi sama pemerintah. Nah, apa yang disampaikan oleh Bang Adian, bahwa kalau seandainya misalnya Egy menuduh betul bahwa seharusnya
dia harus buktikan, dia harus mampu membuktikan itu. Tidak usah di kiri kanan dianggap bahwa pemerintah ini seperti ini, pemerintah ini jahat, pemerintah ini melanggar konstitusi. Saya kira buktikan sajalah secara hukum. Nah, Bang Adiang itu kan sudah jelas menyampaikan bahwa kalau soal hinaan terhadap Jokowi, Pak Presiden, itu sudah lumrah bagi beliau, karena beliau terbiasa hampir setiap hari mereka dicaci maki, mereka difitnah, tapi beliau sangat sabar menghadapi itu semua dan malah cuek saja, tidak mau urus itu. Ngapain mau mengurus colote-colote yang seperti itu, yang remeh-temeh, yang tidak masuk akal, kemudian dan mau mengabaikan hal-hal yang lebih besar. Masih banyak kepentingan rakyat yang harus diurus oleh Pak Presiden. Nah, itu yang kemudian dinarasikan setiap hari, dinarasikan bahwa Jokowi itu salah, Jokowi itu jahat, Jokowi itu melanggar konstitusi, harus dimasukkan. Saya kira terlalu naif lah kita ini, terlalu tidak mau mengakui kesuksesan orang lain. Kita tidak tahu kenapa ini orang setiap berkomentar itu memang negatif thinking lah terhadap pemerintah, dan malah melakukan propaganda agitasi ke masyarakat sekaitan dengan kepemimpinan Jokowi. Saya hanya mau yang terakhir ini saya hanya mau bilang bahwa Pak Jokowi ini 2024 itu sudah selesai dan tidak mungkin lagi masuk menjadi calon presiden. Saya kira kalau misalnya Egy Sujana dan kawan-kawan mau masuk calon presiden, ya lewat konstitusi, ada jalurnya, daftar masuk partai, direkomendasikan oleh partai. Silakan masuk bersaing secara sehat di sana. Jangan di luar digembor-gemborkan bahwa sistem ini seperti ini jahat, tidak yang mereka berikan stigma terhadap pemerintahan Jokowi hari ini. Itu sisa 2 tahun loh. Sisa 2 tahun, silakan masuk bersaing secara sehat agar rakyat bisa menilai. Karena rakyat hari ini itu sudah cerdas. Rakyat hari ini sudah bisa membedakan siapa Egy, siapa Bapak Presiden, siapa yang bekerja, siapa yang hanya pintar koar-koar atau memfitnah orang, menuduh orang. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.